Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Kita masuk ke hikmah ke 123. Walal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumih wa maddana bi barakati fid dharaini amin. Mana'aka an tad'aya ma laysa laka bi makhluq mimma bi lil makhluqin afa yubihu laka an tad'aya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Ya, Allah mencegahmu, melarangmu bahwa kamu mengaku-aku, mengklaim diri hal-hal yang sebenarnya bukan menjadi sifat bagi para makhluk. Jadi manusia ini diingatkan oleh Ibnu Athaillah agar tidak kemoncolan, melampaui batas. Apa? Ya, kita ini kan manusia, kita ini hamba. Tiba-tiba kita melampaui kepengen jadi Tuhan, kepengen sifat-sifat Tuhan kita pakai. Ini namanya melampaui batas, dan Allah murka dengan sikap seperti itu. Allah sampai melarang, afayubihu laka an tadda'iya wasfahu wa rabbul alamin. Apakah Allah memperbolehkan padamu engkau mengaku-aku memiliki sifat-sifatnya Tuhan, sedangkan dia adalah Rabbul Alamin, Tuhannya alam, alam semesta, alam manusia, alam dunia, alam akhirat. Ya, mulai dari alam lahud sampai alamul mulki wa syahadah, Allah semua yang mengatur. Yang menjadi Tuhan ya Allah. Ini. Nah, disinilah ini menggambarkan ghuyur. Allah itu memiliki sifat cemburu. Ya, di antara kecemburuan Allah adalah sang hamba ini membuka rahasia-rahasia khususiyah, rahasia-rahasia yang memang sangat rahasia, lalu dibuka. Ya, rahasia tetap rahasia ilahi. Allah tidak ridha, ya, hambanya ayyusyarikah, merasa sama, merasa, nah, ini yang disebut musyrik nantinya. Allah tidak ridho dimusyriki, yaitu ketika hamba menggunakan sifat-sifat ketuhanan tadi. Jadi karena itu Allah itu menutup rahasia khususiyah para aulianya ini karena cemburu, saking cemburunya Allah, dengan sifat-sifat basyariah. Sifat basyariah itu apa? Sifat manusiawi. Manusiawi itu ya butuh nikah, butuh makan, ya berikhtiar, berusaha. Ya kadang enak, kadang gak enak. Itu namanya manusiawi. Itu sebenarnya bentuk tutup. Nah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, ini adalah tugas-tugas manusiawi, basyariah. Maka itu sebenarnya tutup atas rahasia agungnya Allah. Oleh karena itu Allah itu melarang, ya, manahana an idhariha wa tahalli biha halan aw maqalan. Allah melarang mengekspresikan sifat-sifat ketuhanan dalam diri kita. Jadi ketika kita
intisab. Intisab pada sifat Rahman, sifat Rahim itu bukan kita mengekspresikan ketuhanannya Allah pada diri kita. Itu salah besar, ya. Tapi kita sedang meniru saja, berintisab, ya. Karena Allah memiliki sifat-sifat dan asma yang agung dan mulia, kita berakhlak seperti itu. Tapi disertai fananya diri kita agar ta'aluk pada asma-asma atau mewujudkan asma-asma itu di dalam nilai-nilai kehidupan kita. Ar-Rahimun misalnya Allah, kita misalnya tergolong orang-orang yang penuh kasih sayang, yarhamuhumur rahman, Allah bakal menyayangi, sifat rahmannya Allah bakal melimpah di dalam diri kita. Nah itu artinya ekspresi secara zahirnya ya kita menebarkan kasih sayang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya di dalam hadis qudsi disebutkan yaqulullahu tabaraka wa ta'ala al-kibriya'u ridai, sifat kebesaran itu adalah selimutku, ya. Wal azumatu izari, keagungan itu adalah sarungku. Faman nazani wahidan minhuma qasamtuhu, siapa yang melepaskan salah satu sifat ini untuk dipakai oleh siapapun memakainya, aku akan memurkainya. Nah, ini bentuk kecemburuan Allah. Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan la hada aghyaru minallahi falidzalika harramal fawahisha ma dhaharu minha wa ma batan. Tak ada yang lebih maha cemburu, lebih cemburu dibanding Allah. Dan karena kecemburuan itu Allah melarang segala bentuk fawahish, tindakan-tindakan buruk, jahat, ya, baik sifatnya lahiriah maupun jahat di dalam batin, yaitu sifat-sifat takabur, ujub, riya, itu fawahishul bawatin, min fawahishil bawatin, ya, keburukan-keburukan batin. Ini membuat Allah sangat cemburu. Kenapa Allah cemburu? Ya karena saking cintanya Allah kepada kita sebenarnya, ya, saking maha cintanya Allah kepada kita. Inilah yang makanya kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, dan dihadirkannya Nabiullah Khadir alaihissalam itu karena bentuk kecemburuan ketika ada seseorang dari kaumnya Nabi Musa bertanya, hai Musa, apakah ada orang yang lebih hebat, lebih berilmu, pandai daripada kamu? Nabi Musa menjawab, gak ada. Maka Allah menegurnya, menurunkan wahyu. Itu ada. Nabiullah Khadir alaihissalam dihadirkan. Sampai akhirnya Nabi Musa kepingin sekali menjadi muridnya. Dan itu pun gagal beliau menjadi murid Nabi Khidir. Ini menggambarkan betapa sebenarnya sifat-sifat yang sebenarnya tidak layak dipakai oleh manusia sebagai manusia itu adalah sangat berbahaya justru ketika manusia memakai performa ketuhanan. Nah, manusia mengalami dehumanisasi, mengalami satu kehilangan sifat manusiawinya. Nah, kalau sudah begitu bagaimana? Ya, apakah manusia lalu beralih kalau begitu pakaian ketuhanan yang akan aku pakai? Itu justru menghancurkan manusia itu sendiri. Nah, ini bahayanya klaim. Lah, klaim ini munculnya dari mana?
sebenarnya dari nafas, ego, nafsu kita. Ego itu memiliki kecenderungan buruk dan takabur. Kita masih ingat kisahnya iblis ya, yang dicela oleh Allah, dilaknat oleh Allah gara-gara menolak sujud kepada Adam. Ya. Kenapa dia menolak? Ya karena ego, keakuannya telah menghijab, ya, menutup dirinya untuk melihat siapa sebenarnya dirinya. Itu. Nah, ego ini, nafsu ini, kalau dibiarkan akan liar dan liberal. Makalah akan melahirkan satu ideologi-ideologi, pandangan-pandangan hidup yang gelap, walaupun itu membawa satu bentuk kekuatan manusia, peradaban manusia, tapi peradaban itu ataupun kekuatan itu tetaplah tanpa cahaya, kekuatan yang gelap. Nah, maka ketika orang mengeksplorasi ego, muncullah egoisme. Ketika egoisme dieksplor, muncullah eksistensialisme, muncullah kapitalisme misalnya, diktatorisme, adigung adiguno, wah, semuanya akan muncul. Dan itu adalah satu bentuk klaim sebenarnya, seakan-akan manusia ini memiliki daya, memiliki kekuatan, memiliki kompetensi, memiliki satu pandangan bahwa dia menentukan nasibnya sendiri tanpa Tuhan. Ini yang sangat berbahaya bagi masa depan manusia itu sendiri. Ya. Jadi oleh karena itu, alhamdulillah kita ini berada dalam atmosfer perintah dan larangan Allah. Kalau Allah seperti itu, berarti Allah sedang mencintai kita. Gitu loh. Bukan Allah memberi beban-beban pada kita. Itu saking cintanya. Dalam rangka apa? Supaya kita mengenal diri kita, lalu kita tahu bagaimana kalau kita mengenal diri kita, lahirlah ta'alluq, kebergantungan kita kepada Allah. Takhalluk, berakhlak dengan akhlak asma-asma Allah. Tahakkuk, mewujudkan itu semuanya dalam praktek sehari-hari. Kalau kita mengenal diri kita. Nah, itu yang dimaksud man ra'a nafsah faqad ra'a rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Jadi begitu, kita tidak berhak ya mengklaim, ya jangan sampai kita itu terjebak kepada satu lorong yang gelap, yaitu klaim nafsu kita, sampai kita memakai pakaian-pakaian kebesaran Tuhan. Nah, nanti jadinya kayak Fir'aun, sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu paling tinggi. Itu karena Fir'aun menggunakan ridha, menggunakan izarnya Allah, sehingga dia terhijab dalam kegelapan. Dan tentu saja ini kolaboratif dengan iblis. Jadi ideologi iblisian, Fir'aunian itu berpadu di hari ini menjadi kekuatan-kekuatan peradaban yang sangat mencekam dan menakutkan. Tapi kita la takhaf wa la tahzan. Jangan kita pernah takut dan jangan pernah gelisah dengan adanya muara kegelapan di alam modern ini, karena kita bersama Allah. Kalau bersama Allah, maka nur, cahaya akan melimpah dan memancar. Nah, jadi ini saudara sekalian, cara kita bersikap taslim
Ya, taslim itu apa? Pasrah. Pasrah yang bagaimana? Ya, pasrah bahwa di batin kita ini, ya, di batin kita ini penuh dengan suasana serba ilahiyah. Di zahir kita penuh dengan serba ubudiyah, kehambaan. Dan itu harus kita jaga. Kita jaga. Jangan sampai kita ini yang disebut jalan yang lurus. Kalau kita melenceng jalan, maka kita sedang melampaui batas. Melampaui batas. Nah, itu yang disebut kita terjebak dalam kemurkaan ilahi, ya, yang di suratul Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, jalan yang dimurkai dan jalan yang menyesatkan. Kemurkaan dan kesesatan inilah sebenarnya dua ikon dari kehancuran manusia itu sendiri. Maka suratul Fatihah terus kita baca ini apa? Agar manusia ini terus menerus menjaga sebenarnya kehambaannya. Jangan pernah kita sombong. Oh, aku jadi hambamu Tuhan. Iya, 5 menit kamu menjadi hambanya Tuhan. Habis itu hambanya nafsu, hambanya dunia, hambanya ego, hambanya imajinasi, hambanya makhluk-makhluk lain. Lalu kita mengatakan, waduh, aku rasanya nggak punya masa depan ini kalau nggak bekerja di institusi ini, kalau nggak bergabung dengan kekuatan ini dan itu. Sebegitu mudah manusia menyingkirkan Tuhannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini saya kira demikian. Wa'afu minkum wallahu wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.